Mengapa anak atau remaja menjadi korban bully? Tentu alasan ini harus diketahui oleh semua orang tua dan guru. Supaya apa? Supaya bisa mengantisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kesempatan kali ini Bang Jai akan membahas tentang alasan mengapa seorang anak atau remaja menjadi korban bully. Tentu ini sangat penting diketahui, di mana bullying ini atau lebih sering disebut dengan perundungan masih sering terjadi di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal anak tersebut. Perilaku menyimpang ini dilakukan oleh siswa SD, menengah pertama maupun atas. Bully bisa berdampak buruk bagi psikologi anak dan berujung pada bunuh diri, bahkan hingga kematian. Anak-anak korban bully cenderung menjadi anak yang penakut dan susah bergaul dengan teman lainnya. Ada banyak kasus perundungan atau bully yang masih terjadi sampai sekarang. Apa yang membuat anak atau remaja dibully? Orang tua dan guru harus memperhatikan beberapa faktor di bawah ini untuk mengantisipasi. Jangan sampai tindakan bullying terjadi pada anak-anak kita atau siswa-siswa kita. Jika faktor-faktor ini bisa diantisipasi oleh orang tua maupun keluarga, bisa jadi tindakan bullying dapat dicegah. Kenali 7 kelompok anak atau remaja yang berpotensi atau beresiko atau rawan menjadi korban bullying. Yang pertama, penampilan, bentuk tubuh secara fisik yang berbeda dengan yang lain. Seseorang yang memiliki penampilan fisik berbeda dari orang lain, misalnya jelek, hitam, gemuk, cacat, bisa menjadi target bullying. Para penindas akan mengejek, mengintimidasi, hingga mengancam penampilan anak tersebut. Mereka akan menyebut anak tersebut dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Tujuan dari kata-kata ini supaya anak merasa rendah diri sampai terasingkan. Bahkan jika sampai menangis atau ketakutan, akan semakin puas dan bangga. Apalagi jika sampai teman-teman yang lain atau anak-anak yang lain di sekitarnya ikut mentertawakan, akan menjadi jauh lebih bangga si pembuli. 2. Perbedaan kelas. Perbedaan kelas seperti senior dan junior, tingkat ekonomi, gender atau jenis kelamin, dan agama bisa memicu tindakan bullying. Adik tingkat sering menjadi objek bullying kakak tingkatnya, terutama saat ke kamar mandi atau saat di kantin. Ketika anak dari sosial ekonomi yang kurang akan membawa tas atau alat tulis, sepatu, atau pakaian yang kurang bagus dibandingkan dengan anak-anak yang berasal dari kalangan ekonomi atas atau mampu. Hal ini akan memicu pembuli untuk melancarkan aksinya, menghina dan mengejek, sehingga anak menjadi tidak percaya diri. Mungkin ini akan membuat anak menjadi malas untuk pergi ke sekolah karena tidak nyaman berada di sekolah karena sering diejek oleh teman-temannya. Jenis kelamin perempuan juga rawan menjadi objek bullying. Anak dan remaja yang berjenis laki-laki mungkin lebih jarang menjadi korban bullying. Ketiga, penampilan fisik dalam hal berpakaian atau gaya rambut yang berbeda.
Penampilan fisik yang dianggap berbeda atau ketinggalan zaman bila dibandingkan dengan anak-anak yang lain pada umumnya, atau gaya berpakaian atau gaya potongan rambut yang berbeda dengan yang lain atau dinilai ketinggalan zaman dapat memicu seseorang anak atau remaja dibuli di sekolahnya. Keempat, kelompok ras atau suku minoritas. Ketika anak atau remaja berasal dari ras berbeda yang dianggap sebagai minoritas, dan kelompok minoritas ini seringkali menerima ujaran kebencian dari anak atau remaja yang lain. Minoritas digambarkan sering mendapatkan penolakan untuk bersosialisasi di lingkungan sekolah. Anak atau remaja cenderung membeda-bedakan dan membatasi interaksi dengan kelompok minoritas. Kelima, orientasi seksual yang menyimpang. Kecenderungan orientasi seksual yang berbeda memasuki usia remaja, misalnya gay, lesbian, transgender, dan sebagainya. Pada kelompok ini seringkali orientasi seksual yang dialami akan berpengaruh pada penampilan fisik dan gaya berbicara, serta berperilaku, sehingga akan cenderung dibuli karena dianggap aneh. Anak atau remaja yang mempunyai kebiasaan membuli akan menggunakan kesempatan ini untuk mencapai kepuasan dengan membulinya, karena merasa pantas untuk dibuli. 6. Dianggap lemah dan tidak berdaya. Ketika dianggap lemah dan tidak mampu melawan orang-orang di sekitarnya, ketika anak atau remaja terlalu kecil badannya, terlalu pendek, atau terlalu gemuk sehingga sulit untuk bergerak dengan lincah, maka ini akan cenderung menjadi sasaran bullying karena dianggap lemah dan tidak akan bisa melawan. Postur tubuh anak dan remaja seperti tersebut akan menjadi incaran pembuli untuk menjadi target bullying berikutnya. Pembuli akan dengan mudah menemukan target bully yang seperti ini dan cenderung akan dilakukan berulang-ulang karena tidak mampu melawan atau takut melawannya. 7. Introvert dan tidak mudah bergaul. Terlihat tidak mudah bergaul atau kurang pergaulan dan memiliki sedikit teman akan berpotensi untuk menjadi sasaran bullying. Anak atau remaja yang cenderung menyendiri akan menjadi sasaran empuk untuk diganggu atau dibuli. Anak yang tidak mudah bergaul tidak punya teman, sehingga kalau diganggu tidak ada yang membantu, sehingga mendorong untuk dibuli teman-temannya. Bahkan ketika melihat temannya yang lemah ini dibuli dan tidak ada perlawanan, bisa jadi teman-teman lain yang menyaksikan atau anak-anak lain yang menyaksikan akan juga terdorong untuk melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh pembuli. Nah, jadi 7 kelompok orang atau anak yang beresiko untuk dibuli ini harus dikenali oleh orang tua, oleh kakek, nenek, oleh guru, oleh kakak-kakaknya yang sudah besar. Supaya apa? Mengenali anak-anak kita, cucu kita, adik kita yang masih di usia anak dan remaja, apakah termasuk di antara kelompok ini? Jika memang iya, tentu harus dipersiapkan dengan baik, harus dibekali kekuatan, artinya keberanian, kepercayaan diri untuk melawan bullying ini. Artinya bukan melawan dalam arti kekerasan, tapi bisa menampilkan dirinya dengan percaya diri sehingga
orang lain di sekitarnya, anak lain yang ada di sekitarnya tidak menganggap lemah, tidak menganggap rapuh. Sehingga ketika ada anak atau orang yang suka membuli, mendekati dan ingin membulinya, maka tidak jadi dilakukan. Kenapa? Karena segan. Tentu ketika kita punya anak-anak atau punya remaja yang berpotensi menjadi korban bullying karena termasuk dari di antara 7 faktor kelompok resiko di atas, maka harus dilakukan pendampingan ya, di rumah ataupun di sekolah. Harus ada pengawasan yang sering dilakukan supaya apa? Jangan sampai sudah mengalami bullying berulang-ulang dan tidak dikenali oleh orang sekitarnya, baik oleh guru, oleh saudara, oleh orang tua. Semakin sering mengalami kejadian bullying, maka tentu akan menimbulkan rasa stres, rasa cemas, serta depresi. Nah, jika tidak mendapatkan support system atau dukungan sosial dari lingkungan sekitar, maka sangat berpotensi untuk melakukan bunuh diri. Nah, tentu ini tidak diinginkan, bukan? Maka kita sebagai orang-orang yang tahu ya dampak dari kejadian bullying ini, baik di usia anak, remaja maupun di usia dewasa, maka seyogianya kita wajib mengenali anak kita, cucu kita, saudara kita itu masuk di kelompok resiko yang mana. Walaupun hanya ada satu kelompok resiko, tentu tetap harus diperhatikan, harus dilakukan pendampingan supaya anak kita, cucu kita, saudara kita ini kuat dan bisa mempunyai integritas, mempunyai pertahanan diri, mempunyai coping mechanism yang baik ketika mengalami bullying di sekolah. Bahkan mungkin bisa mencegah tindakan itu, tentu dengan mencari aktivitas positif sehingga pembuli tidak bisa mengakses dirinya atau tidak bisa mendekati dirinya. Atau ketika memang dia sudah jadi korban bullying, bisa langsung melaporkan ke guru atau ke orang tuanya. Jadi nggak ada rasa takut atau enggan melaporkan. Tentu ketika ini dikenali sejak dini, maka baik guru maupun orang tua bisa melakukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mencegah dampak yang mungkin terjadi. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat.